Sobat Gana Terapi dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Gana Suka, seorang terapis energi. Di minggu pagi ini, saya sengaja live di udara yang segar di alam terbuka seperti ini. Saya mau berbagi tips kepada Anda yang menderita penyakit di luar medis atau non medis. Nah, penyakit non medis ini memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh pasien atau orang yang sedang menderita sakit. Nah, umumnya ketika dibawa ke puskesmas, rumah sakit, atau ke tempat lain yang berbicara tentang medis atau kesehatan yang medis, maka di sana sulit biasanya untuk ditemukan penyebab utama dari penyakit non medis. Kalaupun bisa dirasakan, mungkin adalah efek dari penyebab utamanya. Misalnya merasa nyeri di bagian perut, di kepala, sering muncul pada waktu tertentu misalnya. Nah, ini juga yang bagi sebagian besar orang aneh. Kenapa penyakit itu bisa muncul hanya pada waktu tertentu dan tidak terus-terusan muncul. Nah, ada juga yang hanya terlihat sekejap saja, atau mohon maaf, bukan terlihat tetapi dirasakan sekejap saja, tetapi dampak yang sangat bisa dirasakan justru merusak organ tubuh si pasien tersebut. Nah, ketika kita bawa ke medis untuk dicek, baik menggunakan alat-alat canggih sekarang seperti CT scan, MRI, itu biasanya belum tentu bisa terdeteksi bahwa ada sesuatu yang ganjil dalam tubuh pasien tersebut. Tetapi pasien bisa merasakan bagaimana dia sedang menderita sakit, jadi berkeluh kesah, dan seringkali pasien tersebut akibat dari pemeriksaan yang belum ditemukan justru keluar dan tidak dilanjutkan penyembuhannya. Teman-temanku, sahabat Gana Terapi dimanapun Anda berada, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun, tapi kehadiran saya sebagai seorang terapis energi untuk melengkapi penyembuhan berbagai penyakit pasien yang mungkin belum bisa tertangani sepenuhnya oleh para medis. Nah, penyakit non medis ini bisa dirasakan saja, tetapi saya hanya bercerita bahwa si pasien sejak awal ada yang memang tidak merasakan sesuatu yang sudah menggerogoti kesehatan tubuhnya, tetapi ada yang memang sejak awal merasakan tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba sakit perut, dan seterusnya di bagian tubuh tertentu. Nah, inilah yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Ada baiknya Anda berkonsultasi dengan saya sebagai seorang terapis energi, karena terapis energi itu mohon maaf, bukan berasal dari kuasa gelap, bukan berasal dari kekuatan mohon maaf ya, saya sebutkan kekuatan setan, roh, jin, dan sebagainya. Jadi terapi energi itu adalah benar-benar energi alam semesta yang Tuhan ciptakan untuk tujuan utamanya meningkatkan imunitas dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, pertanyaan beberapa orang kepada saya, mana lebih mudah penanganannya, medis atau non medis? Nah, pertanyaan ini juga wajar jika ditanyakan kepada saya, tapi saya hanya bicara soal fakta bahwa penyakit non medis ini sebenarnya ketika Anda cepat untuk menemui atau berkonsultasi dengan saya, itu jauh lebih cepat penanganannya atau mudah ditangani. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa ada seseorang yang memang semula sudah diduga bahwa ada non medisnya, tetapi mungkin dari pihak keluarga tidak yakin, tidak percaya bahwa sesuatu yang non medis itu bisa menggerogoti, bahkan bisa melenyapkan kita dari muka bumi ini atau pindah alam yang saya sebutkan ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi, dan oleh karena itu alangkah baiknya Anda
melakukan terapi energi supaya apapun penyakit yang ada dalam tubuh Anda bisa dihilangkan dulu, terutama yang non medisnya. Nah, kalau yang non medisnya sudah hilang dari tubuh Anda, nah, saya yakin dan percaya kemanapun Anda berobat untuk ke petugas atau ke para medis, itu sangat mungkin bisa disembuhkan. Tapi sebaliknya, bila mana non medisnya belum diselesaikan atau belum dimusnahkan di dalam tubuh Anda, maka akan sulit sekali, ya saya katakan akan sulit sekali untuk bisa dipastikan Anda akan sembuh dari sakit penyakit yang dialaminya. Nah, sebagai contoh, misalnya yang pusing, awal pusing terus menerus dan diberilah obat misalnya untuk sakit kepala karena memang yang dirasakan pusing. Nah, setelah minum obat dalam durasi 1 sampai dengan 4 jam, sangat mungkin bahwa yang bersangkutan lebih tenang, lebih rileks, ya. Tapi setelah durasi 4 jam itu berlalu, biasa muncul kembali. Nah, kita berpikir secara logis, kalau memang itu sudah ditangani dengan tepat, baik resep yang diberikan juga tepat, obat yang tepat oleh dokter yang memang sangat mumpuni, sangat ahli di bidangnya, saya pikir tidak mungkin kalau itu murni medis tidak sembuh, ya. Kecuali memang Anda datang sudah parah, atau kalau kanker istilahnya sudah stadium lanjut atau stadium akhir. Tetapi kalau masih awal-awal, sangat mungkin itu bisa ditangani oleh para medis, ya. Karena Indonesia sekarang tidak kekurangan tenaga-tenaga ahli yang bisa dan mampu menangani penyakit-penyakit yang medis, seberapa besar pun masalahnya yang ada dalam tubuh Anda. Sebenarnya Anda tidak perlu keluar negeri. Di Indonesia rumah sakit pemerintah dan swasta sudah sangat baik. Nah, kalau persoalan non medis, nah itu tadi kembali yang topik yang saya sampaikan di pagi ini, itulah yang saya diskusikan atau sampaikan kepada Anda. Nah, ini tidak mungkin bisa ditangani oleh para medis. Nah, saya ulangi lagi bahwa kehadiran saya melengkapi kondisi atau kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Jadi bukan hanya kepada sakit medis saja, tetapi sakit non medis ini sangat mungkin harus segera diselesaikan agar tubuh Anda cepat pulih, cepat sehat kembali. Bila mana ada pertanyaan atau ada yang ingin Anda diskusikan kepada saya, silakan Anda langsung WA atau kontak telepon kepada saya di 08115697 897. Anda lebih baik bertanya terlebih dahulu daripada Anda tidak tahu dan salah memilih penanganannya. Dan untuk yang berprofesi lain, saya juga tidak menilai Anda dan tidak ada kapasitas saya untuk menilai atau menjustifikasi Anda. Silakanlah kita masing-masing berupaya untuk membantu masyarakat dengan pola, dengan cara, dengan metode kita masing-masing, ya. Siapapun masyarakat, secara khusus ini saya ulang kembali bahwa jika Anda memang sungguh tidak mampu, ya, sungguh tidak mampu, tapi statusnya bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri, dan bukan juga karyawan swasta, silakan Anda buat surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah. Nah, ditujukan kepada PT Gana Terapi Anugrah. Nah, dengan surat tersebut silakan Anda kontak dengan saya akan tangani semampu saya dan Anda tidak perlu mengeluarkan sepeser pun uang, ya, untuk Anda berobat. Nah, manfaatkan kesempatan ini, Anda bagikan video ini kepada keluarga, kepada teman Anda dimanapun mereka berada yang membutuhkan pertolongan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Nah, saya akan melihat dulu kondisi Anda jangan tanyakan berapa kali bisa sembuh atau tidak. Jadi saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, saya akan lihat. Nah, dari kondisi itu saya hanya bisa, ya, menduga atau memperkirakan saja harus berapa kali. Tapi sebagai gambaran secara umum untuk penyakit-penyakit yang saya kategorikan berat atau sangat berat, itu tidak kurang dari antara 1 hingga 3 bulan. Dan itu pun saya akan sampaikan bila mana memang saya tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan, itu saya akan sampaikan secara terus terang kepada keluarga, ya. Jadi tidak semua juga penyakit bisa ditangani dengan mudah, dengan gampang, apalagi kalau sudah parah, ya, sudah terlalu
apa istilahnya, di dalam tubuh kita itu sudah sangat banyak gangguannya. Nah, dari pengalaman ini juga ada satu hal yang saya kebetulan teringat, walaupun ini di luar konteks non medis, bahwa bila mana Anda misalnya ada satu kejadian tabrakan dan patah tulang, kemudian biasanya dokter ortopedi atau spesialis tulang itu menggunakan pen di dalam tubuh Anda, ya misalnya kaki yang patah yang digunakan. Dia kan ada yang memang hanya untuk sementara waktu baru dibuka, ada yang permanen. Nah, saya pernah nangani bahwa yang permanen ini tetap ada terjadi kontroversi dengan terapi energi yang saya lakukan, bahwa energi ini sifatnya yang pada saat saya mentransfer energi kepada tubuh pasien itu, dia tetap merasakan kesakitan. Dari awal saya sudah katakan kepada pasien ini supaya itu dibuka saja. Jadi mohon maaf kalau nanti suatu saat di antara Anda ada yang seperti kejadian ini, saya mohon maaf ketika memang pen itu tetap masih berada di dalam dan Anda tidak mau melakukan dibuka kembali supaya dia lebih cepat berproses, ya saya tidak bisa akan melanjutkan, dan itu memang saya hentikan. Saya katakan bahwa tidak mungkin, ya saya tidak mau mengetahui secara persis apakah itu besi, apakah itu terbuat dari apapun, dengan kulit, dengan tubuh, dengan tulang itu tidak akan bisa mempersatukan kembali. Jadi kalau tulang ya tulang, kulit ya kulit gitu. Kalau ada besi atau ada sesuatu yang benda yang bukan merupakan secara alaminya bagian dari organ tubuh manusia, itu tidak akan mungkin bisa bersatu dengan tubuh manusia. Itu tadi Bapak Ibu, teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, kembali kepada topik non medis ini. Anda jangan khawatir, jangan ragu-ragu, silakan Anda kontak dengan saya. Atau di luar itu juga, misalnya di rumah Anda merasakan di tempat tertentu merasa takut, merasa ada yang aneh, ya Anda juga jangan segan-segan untuk bisa konsultasi, berkomunikasi dengan saya. Itu juga bagian dari sesuatu yang tidak logis, ya. Jadi kalau non medis ini sebenarnya sesuatu yang tidak logis sebenarnya kalau dinilai oleh orang para medis, dan karena itu memang tidak ada tolak ukur yang jelas, tidak ada indikator yang pasti bahwa untuk setiap orang apa yang dia rasakan. Karena memang saya ambil contoh, saya sebut saja ya, misalnya santet itu juga sesuatu yang non medis, ya, guna-guna non medis, apalagi masih banyak, termasuk misalnya Anda menggunakan kekuatan lain, susuk misalnya, ya, di dalam tubuh Anda. Nah itu saya sampaikan ya. Jadi kalau memang Anda datang kepada saya, Anda pernah menggunakan susuk, ya, tetap ketahuan, dan itu biasanya musnah, bukan menakuti, musnah. Ya, susuk kan biasanya digunakan untuk keperluan pribadi, ya, macam-macam dan sebagainya. Nah itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh yang bukan kodrati manusia, bagi itu akan musnah. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu. Semoga Anda dapat beraktivitas, Anda dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita ini hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi manusia wajib berencana, wajib berusaha, wajib bekerja. Tetap semangat, semoga Anda sehat dimanapun Anda dan keluarga berada. Selamat pagi.